Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan bahas soal yang kemarin Bu Ina sudah berikan. Ada 3 soal ya. Dan ketiganya kita diminta untuk menentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. 2Ag plus 4HBr menjadi 2AgCl2 plus 2H2. Hal yang pertama perlu teman-teman garis bawahi adalah koefisien yang berada di depan senyawa atau unsur tidak diperhitungkan dalam pencarian bilangan oksidasi. Oke, kita coba untuk menentukan bilangan oksidasi dari unsur-unsur yang sudah ada ketentuan biloxnya. Mulai dari Ag. Ag itu biloxnya adalah 0 karena dia adalah unsur yang bebas dan tidak berikatan dengan unsur yang lain. Biloxnya H pada HBr adalah plus 1. H itu ada ya di dalam aturan, biloxnya adalah plus 1. Br dia adalah golongan 7A yang memiliki bilox min 1. Kemudian AgCl2. Ag di sini tidak ada dalam aturan bilox. Jadi kita tidak tahu berapa biloxnya Ag saat ini. Nah, sedangkan Cl biloxnya adalah min 1. H2 sekarang, H2 biloxnya itu adalah 0 karena dia tidak berikatan dengan unsur yang lain, dan H2 ini merupakan gas yang bebas ya, jadi dia biloxnya juga 0. Oke, nah dari sini kita tahu ada satu unsur yang belum diketahui biloxnya siapa, unsurnya Ag, maka kita perlu mencari bilox unsur Ag dengan perhitungan sebagai berikut. Biloxnya Ag ditambah 2 kali biloxnya Cl sama dengan 0. Biloxnya Ag ditambah 2 kali min 1 sama dengan 0. Biloxnya Ag ditambah min 2 sama dengan 0, maka min 2-nya pindah ruas, sehingga biloxnya Ag sama dengan plus 2. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya semua unsur sudah diketahui biloxnya. Nah, karena kita sudah mengetahui bilox dari seluruh unsurnya, kita bisa menentukan mana yang termasuk oksidasi dan reduksi. Oke, kita tuliskan dulu reaksi dan juga seluruh biloxnya. Nah, kemudian kita amati apakah ada yang mengalami perubahan. Di sini ada ya, Ag yang awalnya itu biloxnya 0 menjadi plus 2. Jadi dia mengalami peningkatan. Nah, oleh sebab itu Ag di sini merupakan reaksi oksidasi. Oke. Nah, kemudian HBr. Perhatikan, H di sebelah kiri biloxnya plus 1, sedangkan H yang di sebelah kanan biloxnya adalah 0. Nah, dari sini kita bisa mengetahui adanya penurunan bilox, oleh sebab itu disebut sebagai reduksi. Ya. Nah, karena oksidasi dan reduksi sudah kita ketahui, maka kita bisa menentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya reduktornya adalah Ag. Kenapa? Karena Ag adalah pelaku oksidasi. Oksidatornya adalah HBr, karena di dalam HBr ada H yang merupakan pelaku reduksi. Hasil oksidasi adalah suatu senyawa yang ditunjuk oleh panel oksidasi, yaitu AgBr2. Karena di dalam AgBr2 terdapat Ag. Jangan lupa ya, yang dituliskan adalah senyawanya, tidak hanya unsurnya saja. Kemudian hasil reduksinya adalah H2, karena H2 ditunjuk atau menjadi hasil dari reaksi reduksi. Oke, itu adalah pembahasan soal kita yang pertama. Baik, kita sekarang mengerjakan soal yang nomor 2 ya. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Tentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi dari 3Cu plus 8HNO3 menjadi 3CuNO3 2 kali plus 2NO plus H2O. Nah, yang harus kita lakukan pertama kali adalah menuliskan bilox pada unsur-unsur tersebut, terutama yang sudah diketahui. Kita mulai dari Cu. Biloxnya Cu adalah 0 karena dia adalah unsur bebas yang tidak berikatan dengan unsur yang lain. Kemudian H biloxnya adalah plus 1 ya, ada dalam aturan. N-nya kita belum tahu karena di dalam aturan itu tidak ada yang mengatur bilox huruf N. Sedangkan O adalah min
2. Lanjut ke CuNO3 2 kali. Cu tidak ada aturannya sehingga kita berikan tanda tanya terlebih dahulu. Begitu pula dengan N. Sedangkan O sama seperti sebelumnya, biloxnya adalah min 2. Kemudian NO, N-nya kita belum tahu, kita kasih tanda tanya. Sedangkan O min 2. H, biloxnya H adalah plus 1 dan O adalah min 2. Nah, mungkin soal ini tingkat kesulitannya lebih tinggi dibandingkan soal yang pertama ya, karena di sini ada beberapa unsur yang belum diketahui biloxnya. Nah, oleh sebab itu, unsur-unsur yang belum diketahui biloxnya itu kita harus cari terlebih dahulu satu persatu, mulai dari HNO3. Nah, pada HNO3 yang kita cari adalah biloxnya N. Bagaimana caranya? Bisa teman-teman lihat di sini. Biloxnya H ditambah biloxnya N ditambah 3 kali biloxnya O, karena O-nya ada 3 ya. Sama dengan 0, karena ini adalah senyawa netral. Kemudian biloxnya H itu plus 1 ditambah biloxnya N ditambah 3 kali min 2 sama dengan 0. Plus 1 ditambah biloxnya N ditambah min 6 sama dengan 0. Nah, plus 1 ditambah min 6 itu kan min 5 ya. Jadi biloxnya N plus min 5 sama dengan 0, sehingga biloxnya N adalah plus 5. Nah, selanjutnya adalah CuNO3 2 kali. Nah, pada senyawa ini ada 2 unsur yang belum diketahui biloxnya. Maka kita perlu melakukan ionisasi terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi CuNO3 2 kali kita ionkan menjadi Cu2 plus 2NO3 min. Nah, teman-teman perlu mengingat kembali pelajaran yang berkaitan dengan reaksi ionisasi kemarin ya. Nah, dari sini kita bisa mendapati bahwasannya biloxnya Cu itu adalah sesuai muatannya, yaitu plus 1. Jadi kita bisa mendapatkan bilox Cu dari hasil ionisasi ini. Sedangkan biloxnya N pada NO3 min dapat dicari kemudian ya. Nah, jadi di sini biloxnya Cu adalah plus 2 dari hasil ionisasi dari muatannya ya. Nah, kemudian NO3 min, N-nya kita belum tahu, O-nya min 2, maka kita bisa cari dengan seperti ini caranya ya. Jadi biloxnya N ditambah 3 kali biloxnya O sama dengan min 1, sehingga nanti ketemunya biloxnya adalah plus 5. Nah, teman-teman perlu cek di sini kenapa kok biloxnya N ditambah 3 kali biloxnya O sama dengan min 1, karena NO3-nya di sini adalah suatu senyawa ion ya, NO3 min. Nah, jadi jumlah bilox N ditambah 3 kali biloxnya O sama dengan muatannya yaitu min 1. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwasanya biloxnya N adalah plus 5. Nah, ada satu lagi yang perlu dicari, biloxnya N pada NO. Ya, caranya demikian, biloxnya N ditambah biloxnya O sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena NO adalah senyawa netral, sehingga dapat kita simpulkan biloxnya N adalah plus 2. Oke, semuanya sudah diketahui berarti ya biloxnya ya. Nah, kalau sudah diketahui semuanya, maka kita kemudian masukkan ke dalam reaksinya ya. Kita masukkan biloxnya satu persatu. Oke, dari hasil perhitungan kita tadi juga. Nah, kemudian setelah kita selesai memasukkan biloxnya satu persatu, kita amati apakah ada yang mengalami perubahan ya. Kita coba amati, oh ternyata ada yang mengalami perubahan Cu ya, dari 0 ke plus 2, naik atau turun. Nah, naik ya, karena dia meningkat dari 0 ke plus 2. Karena dia meningkat, berarti dia termasuk reaksi oksidasi ya. Kemudian ada lagi yang berubah, N. Oke, di sebelah kiri N-nya biloxnya adalah plus 5. Sedangkan di sebelah kanan ada 2 N, yang satu plus 5, yang satu plus 2. Fokus kita adalah mencari perubahan. Jadi kita berikan panah pada bilox N yang mengalami perubahan dari plus 5 ke plus 2. Naik atau turun? Turun. Karena turun, dia disebut sebagai reduksi. Ya, setelah kita mengetahui reduksi dan oksidasi, kita bisa menentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi dan hasil reduksinya. Sebagai berikut, reduktornya adalah Cu. Kenapa reduktornya Cu? Karena Cu yang mengalami oksidasi.
Kemudian oksidatornya adalah HNO3 karena HNO3 yang mengalami reduksi. Nah, sedangkan hasil oksidasi adalah yang ditunjuk oleh panah oksidasi, yaitu CuNO3 dua kali. Dan hasil reduksi yang ditunjuk oleh panah reduksi, yaitu NO. Teman-teman perlu ingat ya, untuk penulisan reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksi di sini tidak hanya unsur yang terlibat, tetapi senyawanya yang dituliskan. Oke. Baik, yang kita akan kerjakan selanjutnya adalah soal nomor 3, yaitu 2KMNO4 plus 5H2C2O4 plus 3H2SO4 menjadi K2SO4 plus 2MnSO4 plus 10CO2 plus 8H2O. Nah, mungkin soal ini lebih panjang dan tingkat kesulitannya lebih tinggi dibandingkan dua soal sebelumnya. Tapi, asalkan teman-teman memahami konsep reduksi dan oksidasi dan cara penentuan biloks, insya Allah nanti akan terasa mudah ya. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah menuliskan biloks yang sudah diketahui berdasarkan daftar aturan biloks dan juga memberikan tanda tanya pada unsur yang biloksnya belum diketahui supaya nantinya kita bisa mencari biloks dari unsur tersebut. Nah, demikian adalah biloks dari setiap unsurnya, mulai dari K itu plus 1 karena K itu golongan 1A, jadi di dalam senyawa K itu biloksnya plus 1. Mn masih ditanyakan karena belum ada dalam aturan. O biloksnya min 2, H biloksnya plus 1, C-nya belum tahu, kemudian O min 2, kemudian pada H2SO4 H-nya plus 1, S-nya masih tanda tanya, dan O-nya min 2. Nah, kemudian hasil reaksinya mulai dari K biloksnya adalah plus 1 sesuai dengan aturannya, S-nya masih tanda tanya, O min 2, kemudian MnSO4, di sini ada dua unsur yang biloksnya belum diketahui, yaitu Mn dan S. Jadi kita kasih tanda tanya aja. Kemudian O biloksnya min 2, C biloksnya masih tanda tanya, O min 2, dan yang terakhir H2O, biloksnya H adalah plus 1, biloksnya O adalah min 2. Nah, di sini ada banyak sekali unsur yang biloksnya belum diketahui, maka kita harus mencari biloks unsur tersebut satu persatu, mulai dari KMNO4. Nah, di KMNO4 ini kan ada biloksnya Mn yang belum diketahui ya. Nah, jadi kita perlu cari dengan cara seperti ini. Biloksnya K ditambah biloksnya Mn ditambah 4 kali biloksnya O sama dengan 0. Biloksnya K kan plus 1. Biloksnya Mn belum diketahui, biloksnya O sudah ya. O itu biloksnya min 2, jadi kalikan 4 adalah min 8 plus 1 plus min 8 kan min 7. Nah, min 7 nya pindah ruas, jadi biloksnya Mn adalah plus 7. Oke, 1 nih dapat ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari biloksnya Mn dan S pada MnSO4. Nah, di sini kita tahu bahwasanya ada dua unsur yang belum diketahui biloksnya dan hanya O saja yang sudah diketahui biloksnya, yaitu min 2. Oleh sebab itu, yang harus kita lakukan adalah mengionisasi terlebih dahulu ya. Nah, jadi teman-teman perlu mengingat lagi materi tentang reaksi ionisasi. Jadi kita ionkan MnSO4 itu terion menjadi apa? Mn2 plus SO4 2-. Ingat, SO4 itu selalu punya muatan 2-. Jadi karena SO4 muatannya 2-, Mn-nya muatannya juga 2+. Nah, ini sering sekali mengecoh banyak siswa ya dalam hal ini. Nah, kemudian dari sini kita bisa tahu biloksnya Mn itu adalah plus 2 didapat dari muatannya, sedangkan biloksnya S pada SO4 2- kita bisa cari. Nah, oke, caranya bagaimana? Caranya seperti ini ya. Jadi biloksnya S ditambah 4 kali biloksnya O sama dengan min 2 ya. Nah, teman-teman bisa lanjutkan perhitungannya sehingga dapatlah biloksnya S adalah plus 6 ya kan. Biloksnya S di sini kita tahu lagi plus 6 dan sama seperti biloksnya S sebelumnya sudah diketahui atau sudah kita cari pada SO4.
Baik, setelah mencari bilox unsur yang belum diketahui tadi, kita sudah tahu bilox unsur pada reaksi ini ya. Jadi kita tinggal masukkan, kemudian kita amati apakah ada perubahan. Ternyata ada ya. Biloxnya Mn yang awalnya plus 7 setelah reaksi menjadi plus 2. Artinya di sini mengalami penurunan atau yang disebut sebagai reduksi. Kemudian ada lagi biloxnya C yang awalnya plus 3 menjadi plus 4. Di sini mengalami kenaikan ya. Nah, atau disebut sebagai oksidasi. Nah, karena reduksi dan oksidasinya sudah kita ketahui, maka kita bisa menentukan reduktor, oksidator, hasil oksidasi dan hasil reduksinya. Nah, berikut adalah daftar oksidator, reduktor, hasil oksidasi dan hasil reduksinya. Reduktornya adalah H2C2O4 karena H2C2O4 mengalami oksidasi. Oksidatornya adalah KMNO4 karena KMNO4 yang mengalami reduksi. Hasil oksidasinya adalah CO2 dan hasil reduksinya atau yang ditunjuk oleh panah reduksi adalah MnSO4. Nah, demikian pembahasan 3 soal yang Bu Ina sudah sampaikan kepada kalian sebelumnya. Semoga dengan penjelasan ini teman-teman bisa mengerjakan berbagai soal reaksi reduksi dan oksidasi selanjutnya. Terima kasih.